Kita semua punya mimpi, mimpi-mimpi yang kita simpan dalam hati, yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan suatu hari nanti. Kamu mungkin menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, dan pencapaian yang luar biasa. Tapi terkadang, ada bayangan yang menutupi mimpi-mimpi itu. Bayangan yang membuat kita merasa tidak yakin. Ada suara yang membisikkan keraguan di telinga kamu. Suara yang mengatakan kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, atau bahkan tidak cukup menarik. Inilah yang disebut keraguan diri, keraguan yang bisa menghantui kita setiap saat. Keraguan diri membuat kamu mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku cukup baik? Bisakah aku benar-benar melakukannya? Apakah aku layak untuk sukses? Keraguan diri itu seperti rumput liar. Ia tumbuh tanpa diundang, di dalam pikiran kamu. Jika tidak kamu kendalikan, ia akan menyebar, menguasai, dan mengikis rasa percaya diri yang membuat kamu merasa tidak berdaya, yang pada akhirnya dapat mengambil kebahagiaanmu. So, di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menyikapi dan mengatasi keraguan diri, bagaimana untuk bisa bangkit dan melawan keraguan diri. Kalau kamu bisa memahami dan mengelolanya dengan baik, pada akhirnya kamu dapat mengatasi keraguan diri untuk meraih potensi terbesarmu. So, mari kita mulai. Masa muda itu menyenangkan, masa di mana kamu dapat menemukan, bertumbuh, dan memiliki banyak kemungkinan dan kesempatan. Tapi juga bisa jadi masa yang tidak mudah, masa di mana kamu sedang mencari jati diri, mencari tahu apa yang kamu yakini dan di mana kamu berada. Pikiranmu berkembang, kamu menghadapi tantangan baru di lingkungan dan di dalam dirimu sendiri. Mungkin kamu membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak cukup baik. Kamu mungkin meragukan penampilan, kecerdasan, atau bahkan bakatmu. Kamu mulai khawatir dengan pergaulan dan masa depanmu. Perasaan ini bisa dimengerti, tapi jangan biarkan hal itu menghalangimu. Ingat, setiap orang berbeda. Kita semua tumbuh dan belajar dengan kecepatan kita masing-masing. Perjalananmu unik, dan itulah yang membuatmu istimewa. Lalu, apa penyebab dari keraguan diri ini? Mengapa kita sering merasa tidak cukup baik atau tidak mampu? Pengalaman negatif di masa lalu bisa jadi salah satu faktor penyebabnya. Pengalaman-pengalaman ini bisa sangat membekas dalam ingatan kita. Mungkin kamu pernah dibully, dikritik, atau dibilang tidak cukup baik. Kata-kata dan tindakan ini bisa sangat menyakitkan dan sulit dilupakan. Pengalaman ini bisa meninggalkan luka yang memicu keraguan diri. Luka-luka ini mungkin tidak terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Selain itu, pola asuh dan lingkungan keluarga juga dapat memengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Jika kamu tumbuh di lingkungan yang selalu membandingkan kamu dengan orang lain, atau dituntut dengan standar yang terkadang tidak realistis, kamu bisa saja menyerap pesan-pesan itu dan mulai meragukan diri sendiri. Ini bisa menjadi beban yang kamu bawa hingga dewasa. Bagian otak kita yang disebut amigdala bertanggung jawab atas rasa takut dan cemas. Amigdala ini sangat sensitif terhadap ancaman, baik yang nyata maupun yang kita bayangkan. Saat kita merasa ragu, amigdala kita bekerja sangat keras, mengirimkan sinyal yang membuat kita merasa tidak aman dan tidak mampu. Ini adalah reaksi alami tubuh kita terhadap stres. Memahami akar dari keraguan diri bisa jadi langkah yang penting untuk mengatasinya. Dengan mengetahui penyebabnya, kita bisa mulai mencari cara untuk menghadapinya. Ini membantu kita untuk melihat bahwa pikiran dan perasaan negatif ini tidak selalu mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Kita bisa belajar untuk lebih menerima dan mencintai diri sendiri. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi keraguan diri secara langsung? Kamu bisa mencoba beberapa tips berikut. Yang pertama, the power of positive thinking. Pikiran kita membentuk realitas kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Jika kamu terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak cukup baik, kamu akan mulai mempercayainya. Pikiran negatif ini sangat menghambat kamu dalam mencapai potensi penuh kamu. Untungnya, hal ini juga berlaku sebaliknya. Ketika kamu mulai berpikir positif, kamu membuka diri untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Berpikir positif bisa sangat powerful. Ini bisa mengubah cara kamu melihat dunia dan bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain. Mulailah dengan mempraktikkan rasa syukur. Rasa syukur membantu kamu fokus pada hal-hal baik dalam hidup kamu. Setiap hari tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Ini bisa membantu mengubah perspektif kamu dan membuat kamu lebih bahagia. Mulailah perhatikan hal sederhana seperti hari yang cerah, makanan lezat, atau kata-kata baik dari teman. Hal-hal kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Gunakan afirmasi untuk memprogram ulang pikiranmu. Afirmasi adalah alat yang kuat untuk mengubah pola pikir kita. Ini adalah pernyataan positif yang kamu ucapkan berulang kali kepada diri sendiri. Seperti saya mampu, saya berharga, atau saya percaya pada diri saya sendiri. Ulangi afirmasi ini setiap hari. Mungkin terdengar aneh pada awalnya, tapi seiring waktu, afirmasi ini dapat membantu membentuk kembali otakmu untuk berpikir positif. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Ingat, pikiran kita seperti taman. Apa yang kita tanam, itulah yang akan tumbuh. Kamu bisa memilih untuk menanam bunga-bunga indah atau membiarkan rumput liar menguasai. Pilihan ada di tangan kamu. Dengan memilih pikiran positif, kamu menciptakan lahan subur bagi kepercayaan diri dan keyakinan diri untuk tumbuh. Ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Yang kedua, temukan pendukung setiamu. Kamu tidak harus menghadapi keraguan diri sendirian. Kelilingi dirimu dengan orang-orang suportif yang percaya padamu dan mimpimu. Terkadang mendengar kata-kata penyemangat dari orang-orang yang peduli pada kita, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan mengingatkan kita akan kekuatan kita sendiri. Ingat, pendukung setiamu ada untuk mendukungmu maju menjadi versi terbaikmu, bukan menjatuhkanmu.
Pilihlah orang-orang yang membuatmu merasa nyaman dengan dirimu sendiri dan yang menginspirasimu untuk menjadi dirimu yang lebih baik. Yang ketiga adalah menerima ketidaksempurnaan. Kita semua punya kekurangan, membuat kesalahan, dan mengalami kemunduran. Itu bagian dari menjadi manusia. Daripada mengejar kesempurnaan, kejarlah kemajuan. Fokuslah untuk belajar dan tumbuh dari pengalamanmu, baik yang baik ataupun yang buruk. Rangkulah keunikanmu. Apa yang membuatmu berbeda adalah apa yang membuatmu istimewa. Jangan berpura-pura menjadi orang lain. Berbanggalah dengan kualitas unikmu dan biarkan dirimu yang sebenarnya bersinar. Ingat, kepercayaan diri sejati datang dari menerima diri kita sendiri, termasuk kekurangan kita. Ini tentang menyadari bahwa diri kita sendiri sudah cukup. Keraguan diri mungkin saja membayangi, tapi bukan berarti itu menentukan masa depanmu. Dengan memahami akar masalahnya, berpikir positif, mengelilingi diri dengan orang-orang suportif, dan menerima ketidaksempurnaan, kamu bisa mengatasi keraguan diri dan meraih mimpimu. Ingat, kamu mampu, kamu berharga, dan kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk dirimu sendiri. Jadi kejarlah mimpimu, rangkulah potensimu, dan jangan pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri. Jadilah sosok yang ingin kamu lihat, kamu ingin menjadi. Perjalanan menuju kesuksesan dimulai dengan mengubah apa yang ada di dalam diri, dan yakinlah secara sungguh-sungguh bahwa kamu bisa menjadi versi dirimu yang lebih baik. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik dan share supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Pastikan kamu tidak ketinggalan insight dari video terbaru lainnya dengan klik tombol subscribe. Selalu belajar dan teruslah berkembang. Terima kasih sudah menonton.